Halo, Sobat Cek Fakta. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan informasi akurat dan mendalam seputar dunia olahraga, khususnya sepak bola. Kali ini kita akan membahas laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 yang mempertemukan Timnas U17 Indonesia, atau yang akrab kita sebut Garuda Asia, melawan Mali. Laga ini bukan sekadar pertandingan biasa. Garuda Asia harus meraih kemenangan untuk merebut posisi puncak klasemen, sementara Mali menjadi lawan yang patut diwaspadai karena produktivitas gol mereka yang tinggi. Dalam konten ini, kita akan membahas secara mendalam 3 aspek utama: persiapan tim Indonesia, strategi pelatih Nova Arianto, dan tantangan serta prediksi laga. Setiap bagian akan dikupas lengkap sehingga Sobat Cek Fakta bisa mendapatkan gambaran menyeluruh tentang pertandingan ini. Laga melawan Mali menjadi titik krusial bagi Timnas U17 Indonesia. Dalam turnamen Piala Kemerdekaan 2025, Garuda Asia menunjukkan performa yang cukup konsisten, tetapi persaingan di grup cukup ketat. Mali sendiri menempati posisi puncak klasemen sementara berkat produktivitas gol mereka yang tinggi. Ini menuntut Indonesia untuk tampil maksimal dan menyiapkan strategi matang. Persiapan fisik dan mental menjadi kunci utama. Pelatih Nova Arianto menekankan pentingnya setiap pemain menjaga kondisi tubuh agar mampu tampil optimal selama 90 menit. Latihan intensif diikuti oleh tim selama beberapa hari terakhir, fokus pada kombinasi stamina, kecepatan, dan ketepatan posisi di lapangan. Selain fisik, mental pemain juga menjadi perhatian utama. Nova Arianto percaya bahwa tekanan menghadapi tim kuat seperti Mali bisa menjadi kesempatan untuk menguji karakter pemain. Oleh karena itu, sesi psikologis dan motivasi dilakukan secara rutin. Pemain diberikan arahan tentang bagaimana menghadapi tekanan, menjaga konsentrasi, dan tetap percaya diri menghadapi lawan yang produktif. Dari sisi susunan pemain, Nova tidak melakukan rotasi. Semua pemain inti yang dianggap paling siap akan diturunkan. Keputusan ini menunjukkan bahwa pelatih ingin memaksimalkan peluang kemenangan dengan formasi terbaik, alih-alih mencoba eksperimen baru. Formasi yang diprediksi menekankan keseimbangan antara serangan dan pertahanan, dengan fokus pada lini tengah yang bisa menghubungkan pertahanan dan penyerangan secara efektif. Faktor lain yang diperhatikan adalah analisis lawan. Tim pelatih telah mempelajari gaya bermain Mali dari pertandingan sebelumnya. Mali dikenal agresif dalam menyerang, cepat dalam transisi, dan memiliki kemampuan individu yang tinggi. Oleh karena itu, Garuda Asia harus mampu menutup ruang, menjaga jarak antar pemain, dan meminimalisir kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan. Poin penting lainnya adalah motivasi bertanding di depan publik sendiri. Laga ini digelar di Stadion Utama Sumatera Utara, yang berarti dukungan penonton lokal akan menjadi energi tambahan bagi Garuda Asia. Nova Arianto menekankan bahwa semangat supporter bisa menjadi faktor penentu, tetapi pemain harus tetap fokus pada strategi dan instruksi pelatih. Selain itu, tim juga menyiapkan skema cadangan jika menghadapi situasi tak terduga seperti cedera atau kartu merah. Kemampuan adaptasi selama pertandingan menjadi kunci, mengingat Mali memiliki variasi serangan yang cukup sulit diprediksi. Kesimpulannya, persiapan Garuda Asia melawan Mali bukan sekadar fisik, tapi menyentuh aspek taktik, psikologis, dan strategi pertandingan. Ini menjadi refleksi keseriusan tim dalam menatap laga pamungkas yang bisa menentukan posisi puncak klasemen dan memberikan gambaran siapa pemain yang siap untuk jenjang kompetisi berikutnya. Laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 menghadirkan momen krusial bagi Timnas U17 Indonesia yang kini menghadapi lawan berat, Mali. Di balik persiapan fisik dan mental para pemain, keberhasilan tim sangat bergantung pada strategi dan filosofi permainan yang diterapkan oleh pelatih kepala Nova Arianto. Pelatih berusia 46 tahun ini dikenal memiliki pendekatan yang matang, disiplin, dan berorientasi pada pengembangan kualitas pemain muda. Dalam konteks laga melawan Mali, strategi Nova Arianto tidak hanya sekadar memenangkan pertandingan, tetapi juga menilai kesiapan pemain untuk jenjang kompetisi lebih tinggi. Nova Arianto menerapkan filosofi permainan yang menekankan kolektivitas, di mana setiap pemain memiliki peran spesifik, tetapi tetap fleksibel untuk menyesuaikan situasi di lapangan. Dalam filosofi ini, setiap lini pertahanan, tengah,
dan depan diharapkan bekerja secara sinergis. Garuda Asia bukan hanya mengandalkan kemampuan individu, tetapi juga kekompakan tim dalam menyerang maupun bertahan. Salah satu prinsip penting yang diterapkan Nova adalah transisi cepat. Saat kehilangan bola, tim langsung menekan lawan untuk merebut kembali penguasaan, dan sebaliknya, saat merebut bola, pemain diminta cepat melakukan serangan balik. Strategi ini menjadi relevan menghadapi Mali yang dikenal agresif dan produktif dalam mencetak gol. Dengan transisi cepat, Garuda Asia bisa mengimbangi tempo permainan lawan sekaligus menciptakan peluang dari kesalahan Mali. Selain itu, Nova menekankan pentingnya kepemimpinan di lapangan. Pemain senior atau yang dianggap memiliki karakter kuat diberi tanggung jawab memimpin rekan setim, mengatur ritme permainan, dan memastikan komunikasi berjalan lancar. Filosofi ini mendorong pemain muda untuk belajar mengambil keputusan cerdas, memahami posisi, dan berani bertanggung jawab dalam situasi kritis. Melawan tim yang produktif seperti Mali, sektor pertahanan menjadi sorotan utama. Nova Arianto menekankan strategi pertahanan yang solid dan disiplin. Garuda Asia diterapkan formasi yang memungkinkan pertahanan kompak, menjaga jarak antar lini, dan menutup ruang gerak lawan. Kunci lain dalam strategi pertahanan adalah komunikasi intensif antar pemain. Setiap bek dan gelandang bertahan diminta untuk saling mengingatkan posisi lawan, mengantisipasi serangan, dan melakukan pressing bersama. Nova percaya bahwa pertahanan bukan sekadar tugas lini belakang, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh tim. Ini termasuk kerjasama antara penjaga gawang dan bek untuk membaca permainan lawan dan melakukan intercept tepat waktu. Selain itu, Nova memperhatikan detail situasi bola mati. Mali dikenal memanfaatkan set piece dengan baik, sehingga Garuda Asia menyiapkan skema pertahanan khusus untuk menghadapi tendangan bebas dan sudut. Pemain dilatih untuk menutup area kritis, menjaga marking ketat, dan tetap fokus sepanjang menit pertandingan. Di lini serang, Nova Arianto mendorong timnya untuk mengombinasikan kreativitas individu dengan taktik tim. Penyerang dan gelandang depan diberikan kebebasan terbatas untuk melakukan improvisasi, namun tetap dalam kerangka formasi yang disepakati. Fokusnya adalah efisiensi peluang menciptakan gol dari sedikit peluang yang ada. Nova juga menekankan penggunaan sayap lapangan untuk memperluas permainan. Pemain sayap diinstruksikan melakukan pergerakan lebar, menciptakan ruang di tengah, dan melakukan umpan silang berkualitas ke penyerang tengah. Strategi ini diharapkan mampu memecah pertahanan Mali yang umumnya rapat dan agresif. Selain itu, serangan balik cepat menjadi senjata utama Garuda Asia. Dengan memanfaatkan kecepatan gelandang dan sayap, tim bisa menyerang saat lawan kehilangan bola, memaksimalkan peluang mencetak gol sebelum pertahanan Mali tersusun kembali. Nova juga menekankan pentingnya keputusan cepat di kotak penalti. Mencetak gol bukan hanya soal peluang, tetapi juga ketepatan timing dan pilihan teknik. Uniknya, Nova Arianto memutuskan tidak melakukan rotasi untuk laga ini. Keputusan ini menunjukkan bahwa pelatih ingin menurunkan skuad terbaik dan paling siap secara fisik dan mental. Pilihan ini juga menjadi momen evaluasi bagi pemain yang diturunkan. Performa mereka bisa menjadi bahan pertimbangan seleksi ke depannya. Meskipun tidak ada rotasi, Nova tetap menekankan manajemen energi pemain. Latihan ringan menjelang pertandingan dan fokus pada pemulihan fisik menjadi prioritas. Hal ini penting karena menghadapi lawan sekuat Mali membutuhkan stamina optimal, terutama pada 30 menit terakhir pertandingan di mana intensitas biasanya meningkat. Selain strategi teknis, Nova Arianto menekankan kesiapan mental pemain. Laga pamungkas menghadirkan tekanan tinggi karena Indonesia bermain di depan publik sendiri dan membutuhkan kemenangan untuk memuncaki klasemen. Setiap pemain diminta fokus pada instruksi pelatih, menghindari kesalahan yang bisa dimanfaatkan lawan, dan tetap tenang menghadapi situasi kritis. Nova juga memanfaatkan pendekatan motivasi personal. Pemain diberi arahan tentang tanggung jawab masing-masing, pentingnya konsistensi, dan bagaimana mengekspresikan kualitas terbaik di lapangan. Filosofi ini membangun mental pemain yang siap menghadapi tekanan, bukan hanya untuk pertandingan ini, tetapi juga sebagai persiapan ke kompetisi yang lebih besar di masa depan. Secara keseluruhan, strategi Nova Arianto menghadirkan keseimbangan antara pertahanan disiplin, serangan efisien, dan adaptabilitas tim. Filosofi permainan yang diterapkannya menekankan kolektivitas,
komunikasi, dan pemanfaatan peluang secara maksimal. Dengan kombinasi persiapan fisik, kesiapan mental, dan strategi matang, Garuda Asia diharapkan mampu menghadapi tantangan besar dari Mali dan memberikan performa terbaik di laga pamungkas Piala Kemerdekaan ke-2025. Laga pamungkas Piala Kemerdekaan 2025 antara Timnas U17 Indonesia dan Mali menjadi titik penentu dalam klasemen dan sekaligus uji kualitas bagi Garuda Asia. Setelah membahas persiapan tim dan strategi pelatih Nova Arianto, kini fokus bergeser pada tantangan yang akan dihadapi, analisis karakteristik lawan, serta prediksi jalannya pertandingan. Bagian ini akan memberikan gambaran komprehensif agar Sobat Cek Fakta benar-benar memahami konteks laga. Melawan Mali, Garuda Asia menghadapi sejumlah tantangan yang bisa memengaruhi hasil pertandingan. Tantangan pertama adalah kualitas dan produktivitas serangan lawan. Mali menjadi tim dengan jumlah gol terbanyak dalam turnamen ini, menunjukkan kemampuan individu pemain yang mumpuni, insting menyerang yang tajam, dan koordinasi tim yang baik. Kedua, tekanan mental. Indonesia bermain di depan publik sendiri di Stadion Utama Sumatera Utara, dan kemenangan menjadi syarat untuk memuncaki klasemen. Tekanan ini bisa menjadi motivasi, namun juga potensi gangguan psikologis. Pemain muda harus mampu menjaga fokus, mengelola adrenalin, dan tetap mematuhi instruksi pelatih. Tantangan ketiga adalah adaptasi terhadap tempo permainan lawan. Mali dikenal cepat dalam transisi dari bertahan ke menyerang, sehingga Garuda Asia harus siap menghadapi ritme tinggi. Kesalahan kecil dalam penguasaan bola atau posisi bisa berakibat gol cepat bagi lawan. Disinilah strategi Nova Arianto tentang transisi cepat dan komunikasi antar lini menjadi sangat krusial. Selain itu, kondisi fisik menjadi faktor penting. Laga ini adalah penentu posisi puncak klasemen, sehingga intensitas permainan diperkirakan tinggi. Garuda Asia perlu menjaga stamina hingga menit akhir, mengingat Mali bisa menekan sepanjang pertandingan. Manajemen energi pemain dan rotasi taktis selama pertandingan akan menentukan apakah tim mampu mempertahankan konsistensi performa. Mali sebagai lawan memiliki sejumlah karakteristik permainan yang membuatnya menjadi tim tangguh. Mali menunjukkan kemampuan transisi cepat yang efektif. Mereka bisa menyerang melalui kombinasi bola pendek di tengah lapangan maupun umpan panjang ke sayap. Penyerang Mali memiliki kemampuan dribble tinggi dan insting mencetak gol yang tajam. Hal ini menuntut Garuda Asia untuk menutup ruang secara agresif dan menekan secara kolektif. Statistik turnamen menunjukkan Mali sebagai tim paling produktif. Mereka mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, terutama dari kesalahan lawan. Strategi Garuda Asia harus menekankan ketepatan marking, intercept bola, dan penguasaan area berbahaya agar tidak mudah kebobolan. Mali memiliki efektivitas dalam tendangan bebas dan corner kick. Garuda Asia perlu menyiapkan skema khusus untuk menghadapi set piece, termasuk marking ketat dan penguasaan bola di udara. Nova Arianto sudah menekankan hal ini dalam sesi latihan terakhir, agar pemain mampu menghadapi situasi bola mati dengan disiplin tinggi. Selain kolektivitas tim, Mali memiliki beberapa pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan sendirian. Pemain ini biasanya cepat, cerdas membaca situasi, dan memiliki tendangan akurat. Garuda Asia harus fokus menjaga pemain-pemain kunci ini melalui kombinasi tekanan intensif dan pengawalan khusus agar kemampuan individu mereka tidak menjadi ancaman besar. Indonesia memiliki sejumlah kekuatan yang bisa dimanfaatkan. Dengan filosofi permainan Nova Arianto yang menekankan kerjasama antar lini, Garuda Asia bisa menutup ruang dan meminimalisir kesalahan. Formasi tim dirancang seimbang antara pertahanan dan serangan, memungkinkan pemain untuk mengeksekusi strategi secara efektif. Garuda Asia memiliki pemain sayap yang cepat, mampu membuka ruang, dan memberikan umpan silang berkualitas. Serangan balik menjadi senjata penting melawan Mali, mengingat transisi cepat Mali bisa dimanfaatkan untuk mencetak gol melalui counter attack. Bermain di stadion kandang memberikan keuntungan psikologis. Dukungan penonton bisa meningkatkan motivasi, memberikan energi ekstra, dan menekan lawan secara mental. Nova Arianto menekankan agar pemain memanfaatkan atmosfer ini dengan fokus dan disiplin. Persiapan mental menjadi faktor penting. Pemain yang mampu mengendalikan tekanan,
tetap disiplin pada instruksi dan memanfaatkan peluang secara maksimal akan menjadi kunci kemenangan. Nova Arianto telah menekankan hal ini secara berulang dalam sesi motivasi tim. Beberapa faktor yang diprediksi akan menentukan hasil pertandingan antara Garuda Asia dan Mali antara lain, penguasaan lini tengah, kontrol bola, dan distribusi di lini tengah akan memengaruhi alur permainan. Pemain tengah Garuda Asia harus mampu membaca permainan, menahan serangan Mali, dan memulai serangan balik. Efektivitas serangan, menciptakan peluang, dan memaksimalkan finishing menjadi sangat penting. Mengingat Mali efisien dalam mencetak gol, Indonesia tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan. Disiplin pertahanan, kesalahan kecil bisa dimanfaatkan Mali. Komunikasi, marking ketat, dan fokus tinggi menjadi faktor kritis. Pemanfaatan bola mati, skema pertahanan, dan eksekusi bola mati bisa menjadi penentu. Garuda Asia harus menutup peluang lawan dan sekaligus memanfaatkan set piece untuk mencetak gol. Kesiapan mental di menit akhir laga pamungkas seringkali menuntut stamina dan konsentrasi ekstra. Pemain yang mampu menjaga fokus hingga akhir memiliki peluang lebih besar untuk meraih kemenangan. Berdasarkan analisis kekuatan dan kelemahan kedua tim, Mali unggul dalam produktivitas gol, kemampuan individu, dan transisi cepat. Garuda Asia unggul dalam kolektivitas, serangan balik, disiplin formasi, dan dukungan publik. Laga diprediksi akan berlangsung ketat, dengan tempo tinggi dan serangan cepat dari kedua tim. Garuda Asia kemungkinan akan mengandalkan serangan balik dan memanfaatkan sayap untuk menciptakan peluang. Sementara Mali akan mencoba menekan dan memanfaatkan celah di lini pertahanan Indonesia. Kemenangan bagi Indonesia sangat mungkin terjadi jika pertahanan tetap solid dan disiplin. Pemain mampu memanfaatkan peluang yang ada. Instruksi pelatih diikuti secara konsisten. Kesiapan mental terjaga hingga menit akhir. Prediksi skor realistis bisa berkisar 1-0 atau 2-1 untuk Indonesia jika strategi Nova Arianto berjalan efektif dan pemain mampu menjaga fokus sepanjang pertandingan. Namun, jika kesalahan defensif terjadi, Mali berpotensi mencetak gol cepat mengingat produktivitas mereka yang tinggi. Dengan laga ini, Garuda Asia tidak hanya berjuang untuk kemenangan, tetapi juga menunjukkan kesiapan pemain untuk level kompetisi yang lebih tinggi. Ini menjadi momen evaluasi penting bagi Nova Arianto untuk menilai siapa pemain yang siap melangkah ke jenjang berikutnya dalam dunia sepak bola.